Ini juga merupakan kunci pokok dari akhir sebuah perjalanan candle dalam satu hari. Jadi teman-teman harus benar-benar mengetahui ini secara detail. Ada dua cara. Cara yang pertama, kita menggunakan cara algoritma atau perhitungan matematikanya. Kita menggunakan hitungan matematika, 5 candle sebelumnya itu dibagi 5. Ya. 5 candle sebelumnya dibagi 5. Misal seperti ini. Ya. Ini candle yang sedang berjalan ini pada hari ini. Jadi teman-teman hanya menghitung 5. Ya, 5 candle di satu ya. Di daily ya. Artinya daily average, jadi daily rata-rata. Jadi kita mulai menghitung untuk menghitung range harian. Ya. Range harian yang pertama. Ya. Kita hitung. Jadi 5 hari ke belakang. Oke, kita mulai. 1.300. Kita cukup ambil depannya saja, nggak apa-apa. 1.300. Kemudian kita tarik lagi 2.100. Kita tulis dulu, kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan 1.300 jumlah 2.100. Nah, kemudian yang ketiga kita hitung yang hari ketiganya. 2.600. 1.700. Kita masukkan dulu 2.600 ya tadi, ditambah dengan 1.700. Terus yang terakhir itu 5 harinya ini 1.100. Tambah lagi 1.100. Kemudian kita bagi 5. Jadi totalnya ada 1.760 range hariannya. Ya. Jadi teman-teman 1.700 itu posisinya ini. Ini 5 candle ini totalnya 1.700. Ya. Berarti range hariannya harian 1.760-an lah, 1.760. Setelah ketemu jumlah ring harian seperti ini, ya, teman-teman baru melihat H1-nya. Ya. H1, oke. Maaf, ini bloknya saya hapus dulu, karena teman-teman sudah paham ya, jumlahnya ada 5 pokoknya. H1. Setelah ketemu jumlahnya dari D1-nya 1.700 tadi, ya 1.700 tadi total ring hariannya ya, 1.760-an. Saya ulangi. Harian 1.760. Ring harian ini. Oke. Ring harian kita tarik lagi.
harian hari ini ya. Jadi kita cara menulisnya ini kan yang terjadi 5 hari. Nah, dari sini ya kita baru bisa menarik ringnya dari bukaan candle pertama. Ya, dari bukaan candle pertama kita tarik kita pakai segitiga paling ujung, kita tarik paling dari bawah, yang dari bawah ini ke atas. Ya, 1700, nah, kurang lebih di sinilah ya. Ini 1700. Kita hitung ulang. 762, nah 60. Begitu juga yang bagian bawah. Kita cari juga yang bagian bawah. Di sini. Kita perkiraannya 1700-an ya. Ya, kurang lebih di sinilah. Setelah ketemu ring harian, jumlahnya begini, ini adalah batasan perjalanan paling akhir di ring hariannya di sini. Atau orang sering menyebutnya R3 atau bisa juga R2. Jadi orang bisa menyebutnya juga R3 di sini. Atau resisten 3. R3 atau disebut juga ini yang bawahnya itu S3. Ini teman-teman harus paham. Nah, setelah mengetahui perjalanan ringnya sejauh ini, ya kan, teman-teman sudah tahu perjalanan ring hariannya. Nanti rencana kerjanya pada tanggal 3 Agustus ini, ya, 3 Agustus ini perjalanannya sampai 1700-an, 1762-an, ya 1700 lah. Berarti ada kemungkinan nanti dari 0 sini itu lari ke bawah itu sekitar 1700 sampai, atau bisa bahkan dia lari ke atas itu sekitar 1700 ya. Tetapi bukan berarti di area ini teman-teman pasti ada pembalikan, tidak, tetapi biasanya ini area band limitnya itu di sini biasanya. Sini ini sama kejadiannya ya. Ini area semi. Ini terkenalnya dengan area ring harian. Jadi dengan teman-teman sudah menghitung ring harian seperti ini, teman-teman akan tahu di area ini akan terjadi pembalikan arah. Ada 2 kemungkinan, bisa berbalik arah, bisa melanjutkan ke atas. Tetapi kalau seandainya tidak ada berita, rata-rata mereka sebelum menyentuh ini mereka sudah berbalik. Ya, ini fungsi daripada ring harian karena dia mengambil rata-rata perjalanan. Kalau seandainya gitu breakout, teman-teman bisa melakukan averaging dengan cara martingale ya di area-area ini ya. Begitu juga di area buy limit ini sama juga. Jadi fungsi daripada ring harian ini sangat berperan sekali karena kadang-kadang trader itu pada umumnya dia akan mengambil keputusan di akhir-akhir perjalanan seperti itu. Jadi tanda mungkin melemahnya atau titik jenuhnya di situ untuk terjadi reversal. Itu hal-hal yang sering dilakukan oleh para trader senior kita. Tapi ada juga yang tidak, justru dia karena sudah terlalu jauh, dia sudah tidak mau entry lagi. Ya.
Nah, itu masing-masing trader punya sikap sendiri ketika mengambil keputusan di area-area tertentu tadi. Ya. Jadi saya minta teman-teman yang belajar nanti tidak lagi mengandalkan gambar dari siapapun. Jadi sudah tahu fungsi dan manfaatnya ring harian. Jadi salah satu ring harian itu adalah untuk membatasi rata-rata harian berjalan. Itu XAU USD itu untuk tanggal 3 Agustus itu berkisar antara 1760. Jadi bagaimana cara memainkan ring harian ini? Nah, teman-teman tinggal menunggu di area-area itu. Apakah dia akan sell, di R3-nya itu akan sell, atau di S3-nya itu akan buy. Itu tinggal nanti pembuktiannya dari candle yang terbentuk. Ya. Kalau misalnya semuanya terbentuk di area buy limit di sini, terbentuk warna merah semua, sell semua, ya teman-teman jangan sell, bunuh diri. Ya. Jadi minimal harus ada konfirmasi dulu 1 atau 2 candle yang mengarah ke atas, buy. Ya. Begitu juga ini. Kalau ada candle membalikan arah seller minimal 2 kali, teman-teman boleh baru melakukan sell. Ini yang jauh lebih aman. Tapi kalau teman-teman berani mengambil risiko koreksi-koreksi, ya nggak masalah di area-area ini. Ini terserah kepada kepiawaian teman-teman untuk mempelajari cara trading yang teman-teman inginkan. Dan saya sudah sering memberikan contoh permainan di area-area ini, area-area yang sudah saya tentukan. Jadi saya nggak akan repot-repot. Jadi tinggal saya di area-area yang sudah saya tentukan ini, saya berikan alarm. Jadi saya berikan bunyi-bunyian lah. Begitu dia nyampe di area ini, dia akan berbunyi dan saya akan persiapan. Bukan langsung areanya berbunyi terus kemudian saya langsung entry. Enggak, saya tetap akan melihat konfirmasinya. Ya. Oke ya, untuk kelas yang singkat ini di materi ini kita secara bertahap supaya teman-teman tidak terlalu kebanyakan, nanti takutnya malah tambah kebingungan karena materinya masih banyak yang harus teman-teman kenal dan teman-teman harus praktekkan. Silahkan teman-teman praktekkan dulu pakai demo, ditulis, diukur, diuji, kemudian terus lakukan seperti itu terus. Jadi jangan keburu-buru main real USD. Ya. Jangan buru-buru, teman-teman ini tugasnya belajar dulu. Nanti trading ini nggak akan tutup. Dia nggak akan tutup. Sabar saja, pasti ada peluang untuk mengembalikan uang teman-teman yang selama ini hilang. Baik hilang yang dibohongin orang, atau hilang karena tidak ketahuan teman-teman, saya tidak tahu sejarahnya masing-masing. Yang jelas, teman-teman harus berusaha keras untuk mengambil uang tersebut. Ya, untuk sementara saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, semoga tetap bersemangat. Ya, selamat sore.